Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian percaya nggak kalau saya bilang selama bear market ini sebenarnya ada banyak protokol atau proyek kripto yang sebenarnya sehat model bisnisnya dan mereka benar-benar lebih menguntungkan untuk kita investasikan daripada beberapa proyek lain yang kadang suka kurang jelas fundamentalnya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa proyek, beberapa aset kripto yang benar-benar bagus, fundamentalnya baik dan benar-benar sehat model bisnisnya, dan kami akan memberitahukan kalian juga gimana caranya biar kalian bisa menemukan itu secara mandiri, terus nanti kalian bisa menemukan investasi yang menarik nih selama bear market. Jadi meskipun bear market sudah kepanjangan lebih dari 1 tahun, kalian tetap bisa merasakan cuan. Kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian harus tonton sampai akhir nih. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi yang pertama kita mau ngeliat pasar dulu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya karena angka pengangguran kan kemarin waktu awal-awal tuh bener-bener di titik rendahnya kan. Terus kemudian angka pengangguran itu naik lebih dari yang diekspektasikan orang-orang. Nah, gara-gara itu jadinya akhirnya pasar lebih merasakan sentimen positif. Kenapa kok angka pengangguran tinggi malah lebih positif? Karena artinya pemerintah, The Fed terutama yang di Amerika Serikat akhirnya bisa tahu nih kalau ternyata ini nggak bagus dengan adanya kenaikan suku bunga yang tinggi, dengan adanya tindakan-tindakan moneter yang diketat, yang semakin ketat, itu artinya nggak bagus. Jadi orang-orang mulai merasakan sentimen positif bahwa tuh ekonomi sudah mulai rusak gitu kan, ada beberapa dampak negatifnya, angka pengangguran jadi tinggi. Artinya ini memberikan ruang untuk biar bisa si The Fed dan pemerintah melihat bahwa pasar itu butuh bantuan dan kita nggak bisa selamanya seenaknya tinggal menaikkan suku bunga begitu luar biasa tingginya. Jadi gara-gara itulah kemudian kita bisa melihat kemarin pasar lumayan sedikit positif sedikit. Tapi ya kalau misalkan kalian sudah pengalaman di pasar kripto juga udah sering sih yang namanya tiba-tiba mendadak positif, tiba-tiba mendadak negatif, naik turun, volatil itu udah biasa. Apalagi kalau sudah di bear market yang lebih dari setahun ini. Nah, itu aja sih singkat untuk kita mau kasih tahu terkait dari pasar Amerika Serikat seperti apa. Kalau mau tahu lebih lanjut, sebenarnya di Reddit ada kiriman yang bagus. Di Reddit ini di yang bagian cryptocurrency-nya, di komunitas mereka tuh ada yang ngasih sebuah jadwal event-event yang akan terjadi untuk bulan September. Ini sebenarnya udah kami bahas di episode sebelumnya. Jadi kalau kalian udah nonton, kalian pasti tahu semua jadwalnya. Itu ada di hari Senin lalu kalau nggak salah ya, untuk jadwal-jadwal bulan September. Dan di Q&A kita juga sempat menyinggung sedikit tentang bulan September. Kalian harus nonton itu kalau belum sempat nonton. Tapi intinya di Reddit ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Ada tentang perintah eksekutifnya dari si Biden gitu kan, dari Presiden Amerika Serikat. Terus ada payday-nya dari September tanggal 7. Ada CPI indeks yang dilacak untuk angka inflasi, ada the merge Ethereum yang akan terjadi, Mt. Gox repayment, meskipun ini udah ada klarifikasinya juga, kalian juga harus nonton itu karena itu ada di video yang barengan sama si video Goto. Jadi kalau kalian nggak ngelihat di thumbnail di judulnya, itu di video yang bareng sama Goto, itu kita ngomongin soal klarifikasi Mt. Gox, sebenarnya bukan dibayar di bulan itu. Kemudian Federal Reserve ada pertemuan FOMC lagi, terus ada konferensi dengan beberapa blockchain kayak Chainlink, kayak Cosmos Atom, ada NIR juga konferensinya, dan hard forknya Vasil dari Cardano juga, meskipun belum ada tanggal pastinya. Jadi ya seperti yang kita bisa tahu, semuanya ini benar-benar memberikan sentimen yang macam-macam di bulan September. Dan kalau misalkan kita ngeliat di Twitter pun sudah ada videonya juga dari Charles Hoskinson sendiri terkait Vasil update-nya untuk Cardano. Jadi kalau kalian mau nonton pun ada di Twitter langsung di akunnya dia sendiri, sekitar 5 menitan 40 detik. Nah, sekarang kita mau beralih nih ke topik yang kita sebutin tadi di awal sebelum kita mulai video. Apakah ada tuh proyek aset kripto yang benar-benar sehat, fundamentalnya bagus? Nah, sebenarnya ada dan kami sudah membagikan di Twitter. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke profil kami, ini kalau nggak salah sekitar akhir pekan lalu ya. Coba ya kita lihat nih kalau nanti sudah loading. Nah, ini di bagian yang sudah kami bagikan, cuan selama bear market karena fundamental. Beneran ada guys. Jadi ada satu proyek kripto fundamental bagus, tapi ini yang saya kasih tahu di sini ya. Sedangkan kalau yang fundamentalnya bagus dan modal bisnisnya sehat itu ada banyak lebih dari yang satu ini. Nah, kalau kita ngeliat contoh yang di sini, ini proyek hasilan revenue-nya itu sehat banget karena 4,4 juta dolar, bukan angkanya, bukan jumlahnya, cuman tidak ada pengeluaran. Jadi nggak ada insentif yang untuk maksa orang, bukan maksa sih, kayak ngasih orang insentif biar ayo coba pakai platform kita, pakai aplikasi. Kadang kan gitu kan, ada insentif, dikasih banyak hadiah biar orang-orang pada mau masuk aplikasi. Proyek ini nggak ngasih insentif sama sekali, tapi revenue-nya sampai 4,4 juta dolar.
dan sumber yieldnya ini jadi nyata dan sustainable karena orang-orang pakai proyeknya memang karena suka proyeknya dan mau pakai, bukan karena dikasih iming-iming hadiah. Dan sebenarnya untuk tokennya sendiri udah naik hampir 3 kali lipat sejak pertama kali kami bahas. Sudah pernah dibahas sekali di YouTube dan sudah sering kami bahas di komunitas di Twitter, di Discord, sama di di Discord juga, member RR di website kami republikrupiah.com. Aset kriptonya apa tuh? Nah, sayangnya ini kami belum siap untuk bikinin videonya di YouTube, tapi akan ada muncul dalam beberapa waktu. Jadi kalau misalkan kalian subscribe, kalian mungkin nggak bakal ketinggalan lagi untuk video-video terbaru dari kami di YouTube. Tapi kalau misalkan untuk tulisan proyeknya sendiri yang sudah kami riset, ini sudah ada di member di republikrupiah.com. Kenapa? Karena menyiapkan artikel tertulis itu jauh lebih mudah daripada menyiapkan video. Kalau menyiapkan video itu kita butuh sinematik, kita butuh resource gambar, kita butuh beberapa transisi, animasi. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih dulu dapetin konten dan informasinya, memang yang tertulis itu lebih mudah. Itulah kenapa kami bagikan di website kami di republikrupiah.com. Nah, ini ada salah satu contohnya. Kalau misalkan kita zoom ya, itu pas 18 Juni hasil riset tuh pas publish ke dashboard member RR tuh pas bener-bener di harga yang cukup bawahnya. Jadi kalau per hari ini kita ngeliat harganya ya, itu naik sekitar 285%. Jadi hampir 3 kali lipat ya, 2,8 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan kita masuk selama sudah riset dan Dior dengan beberapa informasi yang kami bagikan, karena tentu kami bukan memberikan sinyal atau tanda dan tidak selalu seperti ini berhasil. Karena ada banyak juga yang kita riset, yang kami bagikan juga pendapatnya bahwa ini sebenarnya kurang bagus proyeknya. Tapi terus ternyata tiba-tiba terbang. Kita nggak pernah tahu, karena pasar kripto itu bener-bener nggak bisa ditebak. Banyak yang bergantung sama spekulasi juga, ada yang karena komunitasnya kuat, ada yang karena hype-nya lagi gede. Jadi kita semua nggak bisa tahu mana yang bagus, tapi kalau ngelihat fundamental, selalu ketahuan mana bisnis yang sehat atau enggak. Ada lagi nih, satu lagi. Kalau kita ngelihat di sini, pas bulan Maret kemarin, tanggal 31, itu kami membagikan hasil riset yang udah dipublish tentang proyeknya. Ini proyek apa? Kalau mau hint, mau tanda apa, mau clue, ini sebenarnya proyek yang berhubungan dengan AV, tapi bukan AV-nya sendiri. Jadi kayak AV itu kan protokol pinjam-meminjam, tapi ada beberapa hal yang kurang dari AV. Sebagai protokol pinjam-meminjam, dia itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ada beberapa hal yang perlu, ya namanya inovasi kan selalu berkembang. Kalau bisa lebih baik, kenapa enggak? Nah, protokol yang baru ini, yang kami riset pada tinggal 31 Maret, itu menawarkan hal-hal yang lebih baik tersebut dari AV. Tapi yang menarik adalah kami sudah riset, kami udah bener-bener deep dive, kami bagikan ulasannya ke member sama di website republikrupiah.com, tapi itu jauh sebelum tokennya rilis atau terbit. Jadi kami membagikan di Discord nih. Jadi kalau kalian anggota di komunitas Discord juga mungkin pernah lihat beberapa hal yang saya bagikan sama beberapa anggota tim. Itu kita ngasih tahu caranya gimana ikutan testnet, gimana ikutan jaringan-jaringannya sebelum masuk di mainnet, sebelum mereka meluncurkan token dan koin atau koin. Jadi kami udah kasih 31 Maret. Terus pas bener-bener koinnya diperdagangkan secara publik, itu masuknya udah di hampir akhir bulan Juni. Jadi udah beberapa bulan siap-siap gitu kan, Maret, Juni, ya sekitar 1 bulan sih siap-siap sebelum akhirnya tokennya meluncur. Nah, pas meluncur, ada beberapa hype yang bikinnya melonjak, tapi kemudian rada turun sedikit koreksi. Dan kalau misalkan kita ngambil beberapa waktu ini untuk riset, untuk nyoba-nyoba jaringannya pas kami memberitahu itu cukup menarik karena kita bisa masuk awal. Dan sekarang kalau kita ngeliat harganya per hari ini, itu kenaikannya udah 240%. Jadi hampir 2,5 kali lipat juga, sekitar 2,4 kali lipat. Jadi kenapa sih kami ngasih tahu ini? Karena kami ingin memberitahu kalian bahwa fundamental itu tetap berperan penting juga kalau di saat bear market. Kemarin kita ngelihat ya di beberapa media sosial, banyak orang yang awalnya nggak peduli dengan alat-alat kripto, alat riset, nggak peduli dengan apa fundamental. Mereka cuma benar-benar mengandalkan hype. Kalau bull market itu berfungsi dengan baik. Kayak sering banget setiap kali kita euforia bull market itu kita cuma cap-cip-cup juga yang mana aja ikutan terbang. Tapi di saat bear market, untuk bisa bertahan hidup, sebuah proyek itu butuh modal bisnis yang sehat. Kalau misalkan bisnisnya nggak sehat nih ya, dia ngasih banyak banget pengeluaran biar orang dapat insentif, mereka mau stay di aplikasi mereka. Tapi sebenarnya mereka nggak punya penghasilan, lama-kelamaan menipis juga duit mereka. Duit foundernya, duit VC, duit investor awal, duit semuanya. Nanti kalau lama-lama terkikis, habis, ya udah proyeknya bangkrut, nggak bisa berlanjut. Nanti pas mau bull run, dia udah nggak ada, udah mati proyeknya.
Jadi selama bear market penting guys untuk kita utamakan fundamental, untuk kita berusaha untuk riset, karena proyek yang sehat sama aja lah, bukan cuma di kripto, di semua bisnis, di semua industri. Kalau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, kita juga lama-lama arus kasnya negatif, dan itu nggak bisa bertahan jangka panjang. Oke, kalau bear marketnya cuma 2-3 bulan nggak masalah. Tapi kalau bear marketnya udah setahunan lebih, dan sampai sekarang pun kita belum tahu kan tanda-tanda kapan bakal balik bull run, itu akhirnya bakal memakan waktu untuk banyak proyek supaya bisa bertahan hidup. Dan kalau misalkan nggak bertahan hidup, nanti kita sendiri yang investor rugi juga. Udah kita hold lama-lama, berharap nanti bakal terbang lagi, terus tiba-tiba pas bull run, udah mati proyeknya, tutup, bangkrut, atau malah nggak bisa withdraw aset, nggak bisa jual. Itu kan bahaya, likuiditasnya kering. Jadi itulah kenapa kami selalu mengutamakan fundamental dan riset. Dan kebetulan juga kalau misalkan kalian belum nonton di YouTube kami, udah ada videonya bagus banget nih. Di YouTube kami tuh udah ada videonya yang judulnya alat-alat riset kripto terbaik. Itu kami bagikan semua, token terminal, Dune Analytics, Glassnode, itu semua merupakan sumber-sumber alat riset yang berguna kalau kita mau lihat mana proyek yang bagus, mana yang fundamentalnya sehat, mana yang model bisnisnya keren. Jadi kayak selama bear market pun kalian bisa cuan, kalian bisa menghasilkan pendapatan yang benar-benar menarik. Nah, kebetulan juga kemarin di website rebelrupiah.com kami sudah membagikan juga nih cara untuk Dior, cara melakukan riset kalian sendiri. Nah, yang kami bagikan di sini adalah proyek-proyek bisnis dengan sumber yield yang nyata. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalian staking terus dapat APR tinggi, sempet nggak sih bertanya-tanya dari mana sumber penghasilan itu? Kayak apakah kita dapat reward ini duit out of nowhere, apakah benar-benar di print, atau memang mereka inflatif, atau malah mereka mengandalkan duit dari VC dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nggak sustainable, bisa mati kapan aja. Nah, ini saya kasih tahu cara Diornya gimana, dan yield nyata itu artinya apa, saya kasih tahu juga. Intinya ya, kalau misalkan kalian mau cari data revenue seperti yang sudah kami bagikan di video tentang alat riset kripto, kalian bisa buka token terminal gitu kan. Kalau misalkan token terminal nggak ada, baru kalian mencari dari beberapa sumber lain yang kalian bagikan di sini juga. Di token terminal tuh bagus, gitu kan. Kalian bisa ngeliat revenue kripto. Kalian bisa ngeliat pemasukan setiap proyek itu dari mana aja. Dan yang seperti kalian sudah bisa tahu, Ethereum tetap yang merupakan yang paling memimpin, gitu kan. Kalian bisa melihat tab-nya benar-benar menjulang tinggi sebagai sebuah protokol yang sehat karena menghasilkan banyak sekali penghasilan. Dan Ethereum sendiri pun nanti setelah bertransisi ke proof of stake itu nggak bakal mengeluarkan banyak rewards lagi untuk para miners. Jadi semakin kecil pengeluarannya, tapi semakin besar pemasukannya masuk. Jadi kayak kalian bisa melihat sendiri fundamentalnya secara ekonomi dan model bisnis betapa bagusnya Ethereum untuk bisa sustainable. Terus kalau misalkan kita ngelihat ya, contoh aja nih MakerDAO. Contohnya dia bisnisnya profitable, nggak ada emisi token yang agresif, dan revenue-nya tuh sampai 74 juta tahun lalu. Cuman, seperti yang saya bilang tadi, kadang kalau misalkan fundamental bagus, misalkan kalah sama komunitas dan hype dan spekulasi, ya tetap kalah gitu kan. Kayak contohnya, Maker bener-bener sehat bagus, tapi angka valuasinya yang terdilusi penuh itu cuma 1 miliaran dolar. Sedangkan token kayak Dogecoin atau Shiba itu valuasinya sampai 9 miliar dolar dan 7 miliar dolar masing-masing. Jadi itulah bedanya dengan yang fundamental bagus dengan yang komunitasnya kuat dan spekulasinya kuat. Cuman kembali lagi, kalau misalkan fundamental bagus secara jangka panjang ada plan untuk sustainable. Tapi kalau komunitas, kapanpun komunitasnya bosen atau pergi atau gimana, kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa prediksi. Nah, kalau misalkan kita mau lihat caranya gimana sih? Untuk cara lihat revenue sendiri bisa dari Dune Analytics. Ada banyak banget dashboard yang bisa kalian search. Kalian mau proyek apapun yang kalian search, kalau udah ada yang bikin pasti muncul. Kalau belum ada yang bikin, kalian bisa bikin dashboard sendiri di Dune Analytics. Atau kalau misalkan nggak ada datanya di sini, kalian bisa masuk ke masing-masing Discord. Kalian ada proyek kecil, belum ada dashboardnya di Dune Analytics. Kalian masuk ke server Discord, langsung tanya dengan orang-orang di sana, banyak banget. Biasanya ngasih sumber, fee kalian berapa, penghasilan kalian berapa. Pokoknya ini semua adalah cara-cara untuk meriset yang benar-benar kami lakukan di sini di Republik Rupiah selama 24 jam, selama 7 hari seminggu gitu kan. Benar-benar kami mengutamakan betapa proyek yang sehat itu penting, apalagi bear market, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya.
dan kita tetap pengen cuan dong, tetap pengen menghasilkan dong. Nah, dari sana kita bisa menemukan itu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk jadi membership RR, kalian bisa langsung ke website kami republikrupiah.com. Ini di sini ada banyak banget fitur-fitur manfaatnya. Jadi yang kami bagikan tadi itu merupakan riset koin dan token kripto. Kita kasih tahu nih aset-aset yang bagus, sehat, prospeknya yang belum banyak orang tahu, atau mungkin banyak orang sudah tahu tapi nggak ngerti potensinya. Kami bagikan ulasan itu. Sekarang kalau kalian ngeliat di dashboard itu, kalau nggak salah udah ada, coba ya kita langsung lihat di sini. Riset coin ini udah lebih dari 200 proyek yang berbeda. Tapi ya, bukan berarti semua yang kami bagikan di sini itu juga bagus, karena kami pun memberikan pendapat. Pendapatnya kami kasih di bagian akhir biasanya. Kesimpulannya, pro kontranya seperti ini, kalian tentukan kesimpulan sendiri, terus kami biasanya kasih tahu, ya kami merasa agak bearish karena bla 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 bla, atau kayak ya kami merasa agak bullish karena punya potensi bla 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 bla. Jadi ada banyak banget aset kripto yang menarik yang bisa kalian explore di dashboard member Republik Rupiah. Tapi selain itu pun kami bagiin rangkuman komentar pasar setiap hari ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di rangkuman komentar pasar, kalian hampir nggak pernah ketinggalan dengan banyak hal. Ada analisis on-chain dari Glassnode. Mungkin kalian bingung gitu kan, Glassnode tuh cara pakainya gimana, kegunaannya apa. Kita bagiin aja di sini analisis on-chain. Kami pakai bahasa yang semoga kalian bisa mengerti juga. Terus ada beberapa hal yang dibagikan jauh sebelum orang-orang lain tahu, kayak kesempatan entry terakhir kali nih, terus kayak analisis on-chain lain, arah-arah dompet besar kemana. Terus ngomongin soal makro juga, The Fed itu opsinya apa aja sih? Dan dengan opsi itu, kita sebagai investor gimana biar tetap cuan per keputusannya. Apakah pasar masih ragu, rangkuman makro dunia dari Uni Eropa, gimana nasib mata uang fiat di seluruh dunia. Jadi kalian bener-bener nggak pernah ketinggalan hal apapun. Banyak banget, ada komentar pasar, riset koin, perpustakaan. Dan tadi, yang cara Dior, itu ada di sini juga, link berguna. Jadi kami selalu membagikan link-link berguna yang bisa kalian pakai untuk riset, alat-alat yang bagus, sama seperti yang kami bagikan di video YouTube tadi, dan itu semua tersedia di sini untuk kalian bisa belajar mandiri dan riset mandiri. Nggak lepas juga dari video-video tutorial. Ada banyak video tutorial tentang penggunaan dompet, tentang cara kalian farming pakai DeFi, gimana dapat puluhan persen APY gitu kan, gimana caranya menjaga keamanan aset kripto. Terus kami bagiin portofolio tim RR, ada airdrop ICO juga, gimana kalian bisa mendapatkan itu, pojok NFT. Jadi bener-bener luar biasa banyak guys, kesempatan untuk bisa tetap untung, tetap menghasilkan selama bear market. Itu semua karena ada banyak banget orang-orang yang cerdas di luar sana, dan kami selalu belajar dari orang-orang itu. Kami punya banyak sumber terpercaya, kami selalu melihat informasi-informasi terkini yang paling bagus, dan ternyata emang fundamental tetap menang kalau untuk jangka panjang. Oke lah, kalau kita melihat spekulasi, komunitas hype itu bisa bagus selama jangka pendek, bisa terbang gila-gilaan, kapan aja, tapi nggak ada yang bisa nebak, kita nggak bisa merencanakan itu. Dan sebagai investor yang bijaksana, mungkin sebaiknya kita punya rencana, dan hanya fundamental dan data aja yang bisa kita rencanakan. Jadi ini semua fitur-fitur manfaat dan banyak hal lain yang sedang kami kerjakan juga. Akan ada kursus online, jadi kalian bisa sebagai ibaratnya kayak murid gitu kan di sekolah. Kalian bisa kursus online, ada videonya, ada kuis, ada penjelasan, ada tulisan. Semua ini sedang kami kerjakan dan nanti akan masuk di sini langsung akses kursusnya. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah untuk semua informasinya. Nah terakhir sebelum kami tutup, kalau misalkan kalian berpikir kayak, waduh Min, bener-bener budget lagi ketat nih gara-gara bear market, belum bisa nih gabung sebagai member, mungkin lain kali lah nanti kalau misalkan lebih mampu. Gak apa-apa, kami juga bagikan banyak informasi di Twitter. Banyak informasi di Twitter yang bener-bener kami bagikan awal-awal juga. Kayak misalkan kemarin nih habis dari Telegram, Curve Finance katanya akan meluncurkan stablecoin. Kami langsung bagikan di situ. Terus ada beberapa hal terkait kayak September gitu kan, gimana sejarahnya selama 5 tahun terakhir, apakah akan bearish atau enggak. Terus ada banyak banget lah intinya yang bisa kami bagikan. Kami juga sekarang lagi bikinin visual yang menarik untuk metrik-metrik dan data biar kalian bisa ngeliat lebih ramah pengguna gitu kan. Kalian bisa lihat nih, sejak 8 Mei si USD jatuh, terus bener-bener banyak stablecoin itu nganggur, nggak masuk DeFi. Terus kayak kalian seolah-olah bisa menggunakan alat riset ini sendiri untuk tahu bahwa ternyata sekarang stablecoin itu banyak yang nggak masuk ke DeFi sejak Terra USD jatuh. Dan ada banyak hal-hal ini yang kami bagikan di Twitter. Volume NFT tetap datar gitu kan. Perdagangannya dari minggu ke minggu volumenya nggak semakin bagus, orang-orang kehilangan minat. Jadi banyak juga hal-hal yang kami bagikan di sini. Arbitrum pun bahkan ada banyak airdrop dan hal terkait yang biasanya kami bagikan di sini juga. Karena di sini lebih cepat kan. Kalian bisa langsung nge-tweet,
hanya dalam beberapa detik. Terus nanti untuk deep dive, tulisan panjangnya baru kami masukin ke dashboard member RR. Nah, ada banyak video di YouTube juga. Kalau misalkan kalian subscribe, sebenarnya kami akan mengeluarkan banyak video menarik. Ada beberapa proyek, 2-3 proyek yang bener-bener bagus. Integrasinya itu secara global orang-orang banyak yang suka. Ada beberapa bahkan orang-orang yang terkenal, bilioner utama yang akan terlibat. Dan ini bener-bener proyek yang kadang fundamentalnya memang bagus, tapi juga punya potensi untuk diadopsi sama orang-orang. Bukan cuma di kripto, orang-orang di luar kripto pun bakal mau masuk karena proyek ini kegunaannya menarik tentang energi. Dan kami sebenarnya udah pernah bahas di beberapa video di terakhir kali ini. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu, mungkin belum bisa gabung sebagai member RR, kalian bisa scroll di YouTube kami. Ada banyak sekali proyek-proyek yang sudah kami bagikan. Proyek kripto yang profitable gitu kan, Cosmos, Atom, ekosistemnya, Polkadot, dan ini banyak sekali. BNB Chain juga, BNB juga makin bagus kan akhir-akhir ini fundamentalnya. Terus ada juga Solana, tapi itu kan yang gede-gede. Yang kecil-kecil pun kadang ada tersembunyi di sini nih. Di thumbnailnya nggak langsung muncul brandingnya, tapi tersembunyi. Nah, kalau kalian misalkan bener-bener scroll dan ada waktu untuk melihat-lihat, banyak banget yang kami bagikan. Terutama yang video ini penting banget, yang video alat-alat riset kripto terbaik. Ini yang tadi kami bagikan, gimana caranya untuk bisa melakukan riset yang berguna. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan seperti yang sudah saya bilang dari tadi. Terus sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers! Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.